Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Dea Yofdelia di mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Kita akan memulai dengan title materi baru, yaitu tentang perangkat lunak atau biasa disebut dengan software. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya, bahwa komputer dikenal sebagai suatu sistem karena terdiri atas tiga hal atau tiga hal penunjang dari sistem kerja komputer, yaitu satu, adanya hardware, dan yang kedua adanya software, dan yang ketiga adanya firmware. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hardware. Apa itu hardware? Ya, hardware adalah perangkat keras, suatu perangkat yang bisa kita lihat, kita raba. Nah, sedangkan di pertemuan kali ini kita akan membahas perangkat lunaknya atau yang biasa disebut dengan software. Ya, pada pertemuan kali ini kita tidak hanya akan membahas software, tetapi kita juga akan membahas sistem operasi. Yang pertama-tama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian dari perangkat lunak. Apa sih pengertian dari perangkat lunak? Ya, pengertian dari perangkat lunak adalah suatu komponen dari sebuah komputer yang membentuk format data, program, dan suatu file digital yang bisa dipasang, dibaca atau diubah dan dapat digunakan dalam komputer. Dalam perangkat lunak ini atau biasa disebut dengan software terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu adalah sistem operasi dan software aplikasi, dan yang terakhir yaitu bahasa pemrograman. Nah, untuk itu kita akan membahas sedikit demi sedikit, dan yang pertama yang akan kita bahas itu adalah sistem operasi komputer. Ya, apa itu sistem operasi komputer? Sistem operasi komputer adalah suatu perangkat lunak, komputer atau software yang bertugas untuk melakukan, mengkontrol, dan memanajemenkan perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem dari suatu komputer tersebut, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai operating system atau bisa disingkat dengan OS. Ya, fungsi dari sistem operasi ini memiliki 4 macam fungsi. Yang pertama yaitu adalah sebagai pengatur hardware dan menjalankan perintah dasar komputer. Yang kedua yaitu untuk mengorganisir dan mengatur berbagai macam aplikasi. Yang ketiga itu untuk menerjemahkan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu seperti kita membuat coding di HTML, terusnya di Sublime Text, terusnya bisa di PHP, di text editor ya. Itu yang disebut dengan bahasa pemrograman atau perkodingan. Dan yang terakhir itu adalah untuk peran komputer yang lebih optimal. Yang selanjutnya yaitu adalah jenis atau jenis-jenis dari sistem operasi komputer. Yang pertama itu adalah sistem operasi DOS atau biasa disebut dengan DOS. Sistem aplikasi DOS yaitu merupakan singkatan dari Disk Operating System. DOS adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Tampilan dari DOS yaitu masih hitam putih, hanya tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan. Untuk melakukan perintah dengan sistem ini dilakukan dengan cara mengetikkan perintah sesuai dengan perintah yang akan dijalankan. Kelebihan dari sistem ini yaitu adalah ringan dengan ukuran yang kecil dan memiliki kompatibilitas yang tinggi. Dan yang kekurangannya yaitu adalah belum adanya antarmuka
atau instruksi yang hanya berupa tulisan. Yang kedua adalah sistem Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka, menggunakan grafis atau GUI yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan visual yang sangat memudahkan penggunanya. Microsoft Windows ini telah berevolusi dari MS-DOS berkembang menjadi MS Windows. Windows juga terbagi berbagai macam ya, seperti Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 3.0, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, and Windows 10. Di kelebihan dari Windows ini yaitu adalah tampilan antarmuka mudah digunakan dan lebih mudah proses menginstalnya. Aplikasi sistem operasi Windows itu sangat melimpah dan banyak berbagai macamnya. Dan kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan ya. Ya, kekurangan dari Windows itu tidak ada open source, berbayar dan lumayan mahal. Yang ketiga itu adalah sistem Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Pengguna Linux memasang dan melakukan konfigurasi sendiri pada konfigurasi sistem. Macam-macam Linux yaitu seperti Ubuntu, Fedora, Backtrack, Mandriva, dan lain-lain. Kelebihan dari aplikasi Linux yaitu adalah satu, open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, dan perkembangannya sangat cepat. Kekurangan Linux yaitu aplikasi Linux ini sangat terbatas dan tidak sepopuler Windows, dan juga cara install Linux ini terbilang susah dan ribet ya. Yang keempat yaitu adalah sistem operasi macOS. macOS atau singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya dapat berada di dalam komputer Apple saja. Pengguna Apple ya. Pengguna sistem operasi ini memang tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows karena produk Apple dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat mahal. Jelas, karena produk Apple, produk iPhone itu harganya out of my reach banget ya. Sungguh menguras kantong. Tetapi kelebihan dari aplikasi atau sistem operasi macOS ini yaitu lebih stabil dan tampilan antarmukanya cocok untuk kebutuhan multimedia dan memiliki keamanan yang tinggi. Dan kekurangannya itu yang pasti harga relatif mahal dan tidak open source.